kembali kepada tema, firman Tuhan itu adalah apa yang diterima oleh nabi tersebut dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah, lalu kemudian yang ada di dalam kitab saudara itu adalah bahasa Indonesia, bukan lagi firman Tuhan, tapi tafsiran perkataan terhadap kitab sebelumnya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, mulai sekarang Anda coba mikir-mikirlah ya, bahwasanya apa yang Anda imani sebagai kitab firman Tuhan itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan manusia yang muatannya mungkin menerjemahkan dari sabda seorang nabi atau perkataan orang-orang yang dekat daripada nabi. Demikian sementara. Silakan Dinda Neplos. Siap, Senpai. Ya. Pemirsa, saya melihat sepertinya si John ini sudah menderita, jiwanya terkoyak-koyak saya lihat. Tadi si John bilang bahwa pancingannya kena ya. Tapi sayang dia mancing itu pakai benang sutra. Jangankan paus gitu, plankton aja yang gigit sudah putus. Kamu ingat ya, wahai ikan, kalau memang kamu bukan ikan, harus kamu ingat perkataan saya. Kalau kamu bukan ikan, ingatan ikan itu cuma 3 detik. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna di antara semua bahasa Arab, semua bahasa. Kenapa? Karena bahasa Arab mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan, catat itu. Dan kamu ingat sampai tewas. Kan begitu. Boleh kita bicara terjemahan, boleh. Misalnya bahasa Hebrew diterjemahkan ke bahasa Indonesia, boleh. Yunani juga boleh. Asalkan terjemahan itu patuh dan tunduk terhadap kaidah-kaidah ilmu linguistik. Sudah ada standar yang menentukan itu. Kita tidak mempermasalahkan terjemahan. Yang kita permasalahkan adalah satu keterangan yang dibawa oleh orang yang tidak jelas, betul-betul tidak jelas, bernama Paulus, yang mana juga Yesus belum pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan itu. Begitu, itu namanya bukan menerjemahkan, tetapi menambah-nambahi perkataan. Itu bedanya, ya, antara menerjemahkan, menafsirkan beda lagi, memaknai beda lagi. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus itu bukan menerjemahkan, bukan menafsirkan, bukan memaknai, menambahi iya. Lalu diklaim itu adalah perkataan Tuhan berdasarkan apa? Hikmat Roh Kudus katanya. Bahaya sekali. Bagaimana dengan peristiwa musyawarah dan mufakat terbesar, yaitu konsili? Itu semuanya ngaku-ngaku dari roh, tapi kok beda-beda semua. Ini akibat apa? Akibat improvisasi. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengaku nabi, yang mengaku rasul. Siapa salah satunya? Paulus. Nah, ini penyebabnya. Ini disebabkan karena tidak punya narasi yang bersifat fundamental. Kalau Al-Quran jelas, pertama lafal Arab, yang kedua lafaz Arab, lalu kemudian diterjemahkan. Untuk supaya apa diterjemahkan? Supaya orang bisa memahami. Tetapi membaca Al-Quran itu tidak boleh hanya membaca terjemahan. 10, harus membaca 9, lafaznya juga, 8, harus melafalkan lafaz Arabnya juga. 7, 6, Oh iya, cukup ya. Ya, lain kali mancing itu pakai benang yang kuat ya, jangan pakai benang sutra. 3, Ya, plankton aja putus 2, itu. 1. Silakan, Bang Aptana, silakan. Enggak? Kelihatan Bang. Biar aku enggak gitu. Oke. Jadi begini, brother, tolong pertanyaan saya tadi belum dijawab itu. Nepos tahu nggak pertanyaan saya tadi apa? Salah ya? Ya, terjemahan itu adalah firman Tuhan atau bukan? Aduh, inilah kalau memang otaknya warnanya kuning, jadi dia nggak paham apa yang saya pertanyakan tadi. Oh, Saya dusta. sudah mengingatkan Udah, Nepos. kalau dusta udah tidur aja. Tidur kalau dusta. Host sama mediator moderator tadi ingat nggak apa yang saya tanyakan? Orang aku sibuk ini kok ngurus ini dari tadi. Apa? Aku tadi lagi ngurus ini kan ke belakang, udah bilangnya minta waktu sama Makanya si saya host tadi tadi. Gimana host? Neplos tadi berapa kali saya ingatkan, tolong pertanyaan saya, iya kata dia. Tapi saya dengarkan dia ceramah, itu tidak ada sama sekali menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan saya Yul, begini, kamu mempertanyakan terjemahan bukan yang dianggap sebagai firman Tuhan, Yul. Begini Neplos, saya kasih kesempatan lagi sama kamu.
sebelum Bro Admin TikTok berbicara nih, saya kasih tahu pertanyaan saya. Kenapa kisah tentang kedatangan Isa Al-Masih yang sangat urgent tidak ditulis di dalam Al-Quran? Jadi cerita tentang Isa Al-Masih akan datang di akhir mematahkan salib, membunuh babi, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu yang saya pertanyakan. Tapi sebelum itu kau jawab, aku mau tanya Bro Admin. Silakan Bro Admin. Kak John Tuyul, tadi kamu mempermasalahkan ketika saya menerjemahkan innahu laqaulu rasulin karim sampai ada yang typing di bawah, saya membacakan lafaz Arabnya. Lalu kamu bilang, "Wah, terjebak, dia memakan umpan saya." Iya, itu kau Terlalu tanggap banyak tidak pertanyaan apa-apa. kamu. Cuman Diborong aja pertanyaan semua. saya yang terakhir tadi, tolong jawab ku bilang. Kalau kau mau menanggapi tentang innahu laqaulu rasulin karim, itu tanggapi nggak jadi masalah. Jadi yang saya tanya tadi, pertanyaan saya yang terakhir, mengapa tentang kedatangan Isa Al-Masih, membunuh babi, mematahkan salib dan lain-lain. Oke. tidak ada di Dimulai dalam aja. Al-Quran. Apa, Mualim, Bang Aptana? Tapi saya Iya, oke. serahkan dulu waktu Oke. saya untuk Oke, ya. admin Dimulai TikTok. dari- Kalau ada pertanyaan, Dimulai- bentar. oh. Admin TikTok belum bicara. Saya kasih dulu kesempatan kepada Bro Admin kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak, serahkan waktunya kepada Tuh, pihak Juma dan Nepros. waktunya Monggo, 15 silakan Bro Admin. Tunggu. Tunggu sebentar Om. Aduh. Oke, silakan. Iya. Banyak tapping di bawah. Ya, tadi mungkin saya ikuti coba pertanyaan Pak John tadi menyatakan bagaimana kisah yang sepertinya penting tetapi terdapat di hadis, justru terdapat di hadis bukan di Al-Quran, mungkin itu tadi maksudnya. Kemudian saya kalau boleh saya tak nambah sedikit, tadi sempat ingat tapi ini agak lupa, saya coba ingat lagi. Ya, jadi gini, yang saya mau bertanya ini mungkin Pak Neflos dan Bang Zuma, saya sebagai Kristen punya sudut pandang dalam mengukur Alkitab sebagai kitab suci atau saya nyatakan sebagai firman Tuhan. Yang saya mau tanyakan begini, bolehkah saya gunakan sudut pandang saya untuk mengukur Al-Quran? Itu aja, silakan. Gimana diulang? Iya. Gini Pak Neflos, kan saya punya sudut pandang ya, atau mungkin cara berpikir untuk mengukur dan menyatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Apakah boleh saya menggunakan ukuran saya sendiri seperti yang saya gunakan kepada Alkitab, kemudian saya gunakan untuk mengukur Al-Quran? Itu. Ya, sudah sih. Silakan. Halo. Sudah. Pertanyaan dari saya sudah. Ditambah masih ada waktu itu. Udah sih, paling tadi pertanyaan Pak John kan soal Isa Al-Masih, kenapa peristiwa penting ini justru ada di hadis bukan di Al-Quran. Kemudian pertanyaan saya, cara saya mengukur Alkitab saya gunakan untuk mengukur Al-Quran, apakah boleh atau tidak? Itu aja. Ini mau saya tekankan sekali lagi pertanyaan saya tadi untuk Juma sama Neplos. Mengapa kisah tentang kedatangan Isa Al-Masih itu tidak ada di dalam Al-Quran? Lalu perkataan yang di dalam hadis itu informasinya yang diperoleh Muhammad dari mana itu tentang cerita di dalam hadis? Nah, monggo diceritakan. Silakan. Apa ini dan direset? Iya, reset aja Pak. Halo, Bang Nepros? Gurunda? Iya, halo. Halo? Mm-mm.
Halo. Ya. Oke, boleh saya mulai? Ya, mulai. Silakan. Oke. Jadi gini, Saudara John. Al-Quran menerangkan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Kami mengutus kepada kalian di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri akan membacakan kepada kalian ayat-ayat, ya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Rabb, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah ini apa? Hikmah ini adalah hadits. Hikmah itu adalah keputusan, pemahaman, kemudian penjabaran, ketetapan, perkataan Rasulullah. Itu ayatnya ada dalam Al-Quran. Jelas itu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Jadi Rasulullah memiliki kemudian kewenangan untuk menjabarkan Al-Quran. Itulah yang disebut hikmah, yang kemudian ditiru di dalam kitab saudara. Nah, lalu kemudian kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, sudah sangat jelas Rasulullah bercerita membahas tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu ya la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu jelas dalam Al-Quran, itu sudah jelas dikatakan seperti itu. Bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa ayat 159 dikatakan bahwasanya wa immin ahlil kitabi illa liyu'minun minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya menjelang kematiannya. Pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Kenapa tidak diceritakan dalam ayat suci Al-Quran tentang akan mematahkan salib dan seterusnya? Lah Rasulullah yang diberi ruang oleh Allah untuk menjelaskan itu, menjelaskan apa yang akan datang setelah Nabi Isa itu diutus kepada manusia untuk yang kedua kalinya. Maka beliaulah yang kemudian menjelaskan. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl yang saya bacakan tadi kepada saudara, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya beliau datang di atas muka bumi untuk kemudian menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Itu tadi saya sudah jelaskan loh, bahwa kedudukan Rasul adalah sebagai penjabar dari yang datang kepada kepada seluruh masyarakat agar dipahami dengan baik. Itu ada di dalam surah An-Nahl ayat 44. Ya. Jelas ya bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menerangkan apa yang kemudian diwahyukan kepadanya. Terkait dengan kedatangan Nabi Isa sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran yang saya jelaskan kepada saudara. Demikian, silakan Dinda Neplos. Oh Sensei, ya jadi John sebelum bertanya itu atau sebelum membuat satu klaim bahwa kedatangan Isa tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tidak disampaikan dalam Al-Quran, itu kamu harus baca dulu lain kali ya. Kamu harus punya dasar dulu sehingga kamu mengatakan Al-Quran tidak menerangkan itu. Sudah jelas tadi diterangkan oleh Sensei ya, Az-Zukhruf ayat 61, An-Nisa ayat 159, dan nanti akan diperjelas lagi lewat hadis. Kenapa? Di situ ada kata kiamat. Kiamat itu bukan berarti akhirat, alam akhirat. Oh, bukan begitu. Idza waqatil waqi'ah, apabila hari kiamat itu tiba. La yusali waqatiha kadibah. Terjadinya kiamat tidak akan bisa disangkal ataupun didustakan. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Ini kiamat. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat habaa'an bassa. Apabila bumi goncangkan dahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur leburkan, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Maka salah satu tanda hari kiamat adalah kedatangan Isa alaihissalam. Selesai sampai di situ. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bro Admin TikTok ya. Apakah boleh saya menggunakan pengukuran saya sendiri, kan begitu ya, untuk mengukur Alkitab atau Al-Quran? Ini mau mengukur dalam perspektif apa dulu? Kalau menafsirkan, kalau menerjemahkan, kalau memaknai, itu harus ada dasar. Maka kalau dasar fundamental kami, tentu apabila ada suatu perkara, seandainya perkara-perkara yang baru, yang belum mungkin pernah ada di zaman baginda Nabi, maka itu pelimpahan wewenangnya akan diserahkan kepada para ulama. Ukurannya itu dia, ada sanad, ada sandaran, ada wewenang
yang memang jelas itu diwariskan oleh baginda Nabi SAW. Ya itu sudah menjadi aturan dia. Tapi kalau secara pribadi boleh juga, tetapi hanya di dalam kepala saja. Kalau dijadikan untuk dasar fundamental iman nggak boleh. Habis. Terima kasih. Silakan dari PLTN. Maaf, PL Kristen. Silakan Bang John atau Bang Admin. Pak John. Pak John Saya tidur. Nah. Oke, dimulai. Oh ya, ya udah sih, mungkin dari saya juga kayaknya udahlah, udah cukup. Tadi udah dijawab sama Pak Neflos bahwasanya mengukur atau memaknai untuk kepala sendiri boleh, ya udah nanti saya tak itu saya. Yang lain tidak boleh. Ya saya rasa udah dijawab. Mungkin begitu dari saya. Silahkan Pak John kalau mau melanjutkan. Jadi ya, artinya begini, jika memang tadi yang dikatakan Zuma bahwa tentang kedatangan Isa Al-Masih untuk mematahkan salib dan lain sebagainya itu merupakan wahyu yang disampaikan kepada dia, berarti seharusnya wahyu ini masuk dalam kategori ayat-ayat Al-Quran atau wahyu dari Allah. Karena Muhammad mengetahui tentang kedatangan Isa Al-Masih yang untuk membunuh babi, mematahkan salib, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan asumsi. Jadi tidak boleh sebenarnya diletakkan di dalam hadis hal yang urgent seperti itu. Karena katanya Juma tadi itu merupakan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Muhammad, maka Muhammad mengetahui bahwa kedatangan Isa Al-Masih itu untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan sebagainya itu merupakan wahyu yang disampaikan, seharusnya itu wahyu Tuhan ya. Seharusnya masuk di dalam kitab Al-Quran. Karena klasifikasinya itu bukan lagi perkataan Nabi Muhammad dalam arti pikiran dia atau apa yang dia lakukan. Karena semua yang berdasarkan dari wahyu yang disampaikan kepadanya itu harusnya di dalam Al-Quran semua. Nah, tentang Isa Al-Masih ini udah jelas. Tadi Juma udah mengatakan, ini adalah wahyu yang disampaikan, ilham yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini merupakan perkataan dari Tuhan. Jadi bukan penafsiran dari Muhammad. Nah, ini harus dimasukkan sebenarnya ke dalam Al-Quran. Tidak boleh sebenarnya di dalam hadis. Karena itu sangat... karena hadis ini kan bisa dikatakan doib, sahih, dan sebagainya. Tetapi kalau Al-Quran itu udah pasti sohi. Nah, itu perbedaan ketika dikatakan hadis ini ada yang palsu, ada yang doib, ada yang ma'udu, ada yang sohi. Nah, itu. Jadi intinya ketika Muhammad mengetahui bahwa Isa Al-Masih itu akan datang, kemudian saya sedikit kebingungan, kenapa dia membunuh babi? Kenapa dia mematahkan salib? Bukankah dia tinggal menyuruh orang saja, pemburu-pemburu terkenal ini untuk memburu-buru babi? Kemudian dia menyuruh tukang-tukang untuk mematahkan salib-salib. Mengapa mesti Isa Al-Masih sendiri yang turun tangan, datang dari langit sana hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekecil itu? Hal itu kan cukup dilakukan oleh manusia. Jadi saya berpikir, Isa Al-Masih datang dari langit, turun ke dunia, cuman untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat kecil, yang bisa dilakukan oleh siapapun saja. Dengan kerja harian atau borongan sekalipun, itu bisa dikerjakan oleh tukang-tukang dan pemburu-pemburu. Jadi agak-agak gimana ya, agak sedikit lucu kita ketika dikatakan kedatangan Isa Al-Masih itu begitu remeh, begitu hina, hanya untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Itu saya rasa sepertinya terlampau menghina tugas daripada seorang yang maha kudus yang turun dari langit hanya untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Ya, aku rasa sangat-sangat menurut pola pikir saya ya, ketika saya mendengarkan tugas-tugas daripada
terkemuka di dunia dan di akhirat ini pekerjaannya hanya sebegitu, kedatangan dia hanya sebegitu. Hah? Waktu yang ditunggu-tunggu kedatangan dia hanyalah untuk membunuh babi doang, mematahkan salib doang. Jadi di mana Ya, betul. logika kita kurang lebih seperti itu, brother? Ya. Jadi aku rasa Ya, berhubung betul. dengan waktu, kalau memang kira-kira ada yang mau ditambahkan, aku rasa bisa di close ini karena berhubung dengan waktu. Bagaimana Bro Admin? Masih ada yang dipertanyakan? Monggo. Udah sih, saya rasa udah cukup. Ya, Perihal aku kira muatan itu kan Bro Juma beda ini sama lagi Eko, ya. berhubung waktu juga kita mau istirahat, bagaimana? Oke, Eh, 4, 3, 2, 1. Ya, monggo. Oke, silakan ini dulu gimana untuk kelanjutannya, atau langsung kelas teman, atau masih ada sanggahan dari Muslim? Bagaimana Gurunda sama Bang Neplos? Iya, kita punya Atau hak kita masuk? jawab gitu, Bang. Oke, siap. Iya. Jadi terkait dengan keberadaan Rasulullah Muhammad SAW, kan saya sudah bacakan dalilnya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah ini ketetapan perkataan Rasulullah. Itu hikmah yang berasal dari Rasul. Dialah yang kemudian menjelaskan apa yang datang kepadanya. Wahyu ilham yang datang kepadanya. Itu yang dikatakan hikmah. Hikmah itu ada keputusan. Jangankan kepada Rasulullah, kepada para ulama saja, umat Islam itu wajib hukumnya mentaati keputusan mereka. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apatah lagi hikmah yang datang kepada Rasulullah berupa hadits yang adalah merupakan ketetapan, perbuatan, dan juga adalah perkataan beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kenapa Anda bertanya, kenapa hanya datang mematahkan salib? Karena dengan salib inilah miliaran manusia akan menjadi penghuni neraka. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa tidak ada seorang ahli kitab pun yang ada pada masa itu kecuali beriman kepada baginda Isa alaihissalam. Makanya dikatakan seperti itu. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi. Ya, itu yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali beriman kepadanya. Kenapa dia beriman? Karena ternyata yang diterangkan Al-Quran itu tentang orang ini betul. Ternyata dia benar-benar hanya nabi, benar-benarnya rasul, bukan Tuhan. Sehingga ahli kitab pada masa itu ketika kedatangannya semua beriman. Semua beriman kepada Nabi Isa, berarti beriman kepada pengajaran Al-Quran yang mengajarkan oknum tersebut hanyalah nabi dan hanyalah rasul. Kenapa dia mematahkan salib? Maksudnya mematahkan konsep yang mengatakan dia itu adalah Tuhan yang datang bunuh diri di atas tiang salib. Itu yang dipatahkan sehingga semua ahli kitab beriman kepadanya, mendudukkan dia dalam perkara yang sebenarnya. Itu bukan hal sepele, Bung. Bayangkan aja tuh miliaran manusia menuhankan dia hanya gara-gara salib. Padahal itu adalah ajaran Antioquia. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Kalau tidak percaya, silakan Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Di situ adalah alat untuk mendeteksi kebenaran informasi tentang salib. Di situ dikatakan Yesus berkata, ada tertulis di Torah, di Mazmur dan kitab para nabi, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana di Torah tertulis itu? Di mana di Mazmur tertulis itu? Di mana di kitab para nabi tertulis itu? Enggak akan Anda temukan. Itu indikasi bahwa salib itu hoax. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Kemudian tentang babi. Kenapa orang masuk neraka karena babi? Karena babi itu adalah makanan yang paling enak. Makanya babi itu diindikasikan harus dibunuh semua. Sedangkan dalam kitab saudara, Yesus terbukti membunuh babi. Bayangkan 2000 babi dibunuh Yesus. 2000 ekor. Sekaligus dalam waktu sekejap. Menandakan itu sinyal bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu adalah benar. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Silakan Dina Plus. Iya, siap Sensei. Iya, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang orang yang sudah ini ya mungkin ya, orang yang sudah tidak ada daya dan upaya lagi. Jadi begini ya, izin Sensei bahwa saya juga menambahkan kenapa harus salib? Karena salib dan babi ini adalah fitnah, salah satu fitnah terbesar
yang kemudian bermuara kepada Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, bahwa karena salib itu dia dianggap Tuhan, dan karena dia disalib juga maka ada hukum kasih karunia, sehingga apa yang sudah diharamkan oleh Allah kalian halalkan itu. Nah, itu yang membuat dia merasa jijik sekali, ya. Tetapi banyak sekali nanti hal-hal yang dia lakukan, bukan hanya babi dan salib, tetapi babi dan salib ini adalah fitnah terbesar kalian terhadap dia, maka dia hancurkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus Yesus yang membunuh babi? Kenapa enggak orang-orang lain yang disuruh? Ini pertanyaan yang paling konyol. Memang Yesus laba-laba, tangannya ada 8 begitu. Ya tentu dia akan perintahkan orang lain untuk memusnahkan babi di dunia ini supaya tidak kalian makan lagi. Dalam perspektif hukum disebut sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator. Sama dengan Yesus itu sebenarnya justice kolaborator dari siapa? Dari Tuhan juga, begitu loh ya. Jadi memang dia yang membunuh babi, tetapi bukan tangannya juga yang harus melakukan pembunuhan kepada semua babi. Ya enggak lah, enggak seperti itulah. Logika Anda seperti logika kaum sudra, jangan seperti itulah. Mohon maaf ya saya bilang ya, seperti kaum sudra logikanya. Gitu. Coba dipertajam lagi. Jadi nanti kita debat ya, mudah-mudahan Anda sudah semakin bertumbuh ya. Oke, dari bagaimana dari pihak Kristen, apa masih lanjut atau kita masuk sesi TikTok? Kalau gimana? Gimana Udah Bro sih. Admin? Saya rasa udah Bang, Udah. karena saudara Jadi, admin juga udah dari tadi mengakui bahwa itu hanya doktrin. Bahwa Statement untuk aja lah kalau mengimani gitu ya. terjemahan itu adalah firman Tuhan, Iya. itu hanya doktrin. Itu sudah diakui. Oke, Saya rasa sudah cukup closing gitu ya. statement terakhir itu tuh berapa menit? 5 tetap ya? Ya, jadi Dari masing-masing. terserah lah. Nanti closing Sensei, closing statementnya nanti Sensei penuhi aja 5 menit itu ya Sensei ya. Jangan siap, Dinda, siap. jangan. Saya udah ngantuk kali juga ini, mata aku berat. Janganlah Sensei sudah tutup aja, Dan Sensei. sampai saya salah narasi nanti. Kita bagi dua. Bagi dua, oke. Siap, Ya, silakan dulu dari pihak Kristen closing statement Ya, ya. Atau ya Bro Mulai. Admin silakan, nanti saya tutup aja lah. Monggo. Iya, ya. Ya udah sih, tadi udah banyak. Pada intinya kembali ke awal tadi, karena firman Tuhan ini diartikan perkataan Tuhan, jadi bagi kita Alkitab itu ya firman Tuhan. Kita anggap sebagai firman Tuhan juga karena ada perkataan Tuhan atau perkataan Yesus yang kita anggap sebagai Tuhan. Kira-kira itu saja penutup dari saya. Oke, terima kasih Bro Admin TikTok. Jadi sebagai penutup, berhubung karena waktu, tadi Juma juga sudah memberikan pertanyaan kepada kami tentang apakah firman itu yang diterjemahkan merupakan perkataan Tuhan, maka kami telah menyatakan dan membenarkan apa yang dikatakan kepada Nabi yang kemudian disampaikan ke dalam bahasa bangsa-bangsa sehingga sampailah kepada kita yang ada di Indonesia itu tetap konsisten, itu merupakan perkataan firman Tuhan. Jadi itu merupakan pesan kudus yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu kepada kita, dan termasuk juga kedatangan dia sendiri ke dunia ini dalam bentuk menyerupai manusia. Jadi terima kasih untuk para follower yang di bawah juga yang mengingatkan. Saya sengaja menarasikan tadi ayat tentang kedatangan Isa Al-Masih itu ke dunia ini hanya untuk mematahkan babi atau pembunuh babi atau mematahkan salib itu. Sebenarnya itu pertanyaan itu untuk mengingatkan juga kepada kalian semua yang di bawah. Padahal sebenarnya hanya untuk mematahkan babi dan membunuh babi dan mematahkan salib itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Jadi dia tidak perlu untuk menyuruh Isa Al-Masih datang ke dunia untuk menyelesaikan itu. Karena apa? Karena dia punya malaikat. Ya, dia tinggal menunjuk orang-orang di dunia ini untuk melakukan itu bisa. Tetapi yang bisa ditarik dari wacana ini untuk membuktikan kepada kalian, ketika Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Artinya, ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya dengan kehadirannya dalam bentuk seperti kita manusia ke dunia ini, jangan Anda bertanya mengapa, untuk apa. Karena apa? Karena dengan menerjemahkan pemahaman kita tentang kedatangan Dia yang dari langit, dari surga, di akhir zaman, hanya untuk membunuh babi, mematahkan salib, itu adalah hal yang mudah. Jadi sama. Kenapa Tuhan
melakukan seperti itu? Mengapa dia menyuruh Isa Al-Masih itu untuk melakukan hal itu? Itulah yang dimaksud di sini supaya kita memahami ketika Tuhan itu berkehendak, maka semua manusia yang di bumi ini harus percaya dan meyakini atas keinginan Tuhan itu. Ketika dia berkata, kun fayakun simsalabin, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, semoga saudaraku semuanya terbuka hatinya melihat kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oleh karena itu kita serahkan semuanya hanya kepada Dia, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil, kitab Bible di Yohanes yang tertulis di dalam Yohanes, aku lupa juga ini karena udah mau ngantuk ini, yang mengatakan 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 ini udah bawaan mau ngantuk, mau tidur. Bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, dengan mengenal Yesus Kristus yang diutus untuk kita semua. Jadi Yesus Kristus itu diutus untuk yang kita semua, engkau brother, utus. ya. Jadi tidak untuk orang Arab, tidak untuk orang Israel, tidak untuk orang Indonesia, tidak untuk orang Jawa, tidak untuk orang Batak, tetapi memang Dia diutus untuk kita semua yang percaya bahwa Dia adalah satu-satunya keselamatan yang diberikan kepada kita untuk mengenal Allah yang benar dan memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hanya itu bisa saya sampaikan. Bila ada yang kata-kata yang disampaikan selama diskusi tadi tidak berkenan di hati saudara-saudara dan pemirsa yang ada di bawah, saya juga mohon maaf karena sebagai manusia saya tidaklah sempurna dan pasti memiliki kesalahan. Aku rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, Tuhan beserta kita. Amin. Sangat lucu ya Pak John. Silakan dari Gurunda atau Bang Nepros. Oke. Baik, makasih. Ya. Iya. Suara saya kedengaran nggak ini? Dengar. Saya cek. Suara saya kedengaran nggak ini? Jaringan udah saya kedengaran. gangguan kali ya. Cek. Oke. Siap. Ada dua hal yang ingin saya sikapi. Yang pertama, kalau dikatakan mematahkan salib, membunuh babi itu adalah hal yang mudah, kenapa harus turun dari langit? Maka saya katakan, mengampuni dosa manusia itu adalah hal yang mudah. Kenapa dia harus menjelma jadi makhluk lalu kemudian dibunuh oleh manusia? Itu ada hal yang sangat naif. Kemudian, ketika saudara mengatakan, yang terakhir tadi apa yang dibahas oleh saudara John ini ya? Lupa ya. Oke, saya kembali aja ke materi kita. Bahwasanya Al-Quran mengatakan, makanya aku juga nggak tahu apa yang ku bilang lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi umat Islam itu harus dudukkan perkara ini, bahwasanya yang dikatakan oleh yang dimaksud kalam Allah adalah apa yang diperkatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang diperkatakan oleh lembaga terjemahan Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, yang dikatakan kalam Allah adalah apa yang diperkatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim. Bukan terjemahan, bukan tafsir. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa yang kemudian diperkatakan Rasulullah, yang diterima dari Allah. Makanya dikatakan di ayat 42, di ayat 43, tanzilum min rabbil alamin. Perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, di mana wahyu itu adalah yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tanzilum min rabbil alamin. Yang diturunkan dari Tuhan semesta alam itu adalah Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab. Jadi perkataan Rasulullah itulah yang dikatakan sebagai firman Allah. Innahu laqaulur rasulin karim. Jadi kalau Anda mengatakan itu adalah perkataan Rasulullah, saya mengatakan yes. Memang itu perkataan Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi dia tidak kemudian berkata sesuai dengan seleranya. Yang diperkatakan itu adalah wahyu dari Allah. Siapa yang berkata
berkata. Sulah, kalau Departemen Agama yang berkata itu bukan firman Tuhan, itu terjemahan. Sama ketika Lembaga Kitab Indonesia menuliskan terjemahan itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Kataan manusia itu adalah upaya manusia untuk memaknai firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa AS, yang datang kepada Daud, yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu perkataan Tuhan, itu kalam Tuhan. Yang diterjemahkan kemudian, hasil dari terjemahan kemudian itu bukan firman Tuhan. Itu adalah upaya manusia yang kemudian untuk dipahamkan agar kita paham tentang kitab, tentang ajaran yang datang kepada utusan-utusannya. Tapi alhamdulillah malam ini Bro Admin sudah mengakui bahwa itu adalah doktrin yang disepakati bahwa itu adalah firman Tuhan, meskipun pada faktanya itu adalah bahasa manusia. Demikian, silakan Dinda Neplos. Siap Sensei. Mudah-mudahan sabda dari Sensei Zuma dan sabda dari dari Neplos bisa menjadi renungan untuk John ya, bukan untuk Bro Admin, untuk John. Nah, kenapa Yesus harus turun repot-repot untuk mematahkan salib dan babi? Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri berkata. Berkata ya, yang pertama bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5:30, kalian buka teman-teman. Ini penegasan ini bahwa dia adalah seorang utusan yang harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi, itu penghakiman tuh, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Maka Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah, itu yang diperintahkan oleh Bapa. Itu sebab Dia tidak bisa mengelak dari perintah itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Dia akan patahkan salib dan mementung khususnya kepala orang-orang yang menyembah dirinya. Dia pentungin satu persatu nanti itu. Bukan hanya pentungin. Orang-orang yang menyembah Dia bakal Dia pentung nanti kepalanya. Pasti itu ya. Jadi itu tujuan Dia datang ya. Itu yang pertama. Yang kedua begini ya. Ya, berterima kasih untuk Sensei dan yang punya room ya. Terima kasih juga untuk Bung John ya atas komedinya malam ini. Tapi saya memang kurang bergerah, tapi ya sudahlah, apalah daya. Bisa kita sebentar lagi akan lihat selama-lamanya Pemisa. Ya, Amin. Luar biasa ya tentang malam ini. Terima kasih buat semua. Oke, Bro Admin, terima kasih banyak ya atas Ya, waktunya dan sama-sama. juga Bang John yang saya kasihi. Semoga dengan materi ini kita bisa renungkan. Adinda Neplos, makasih banyak. Sahabat Mantru Oh, dan Sensei. sahabat-sahabat yang lain, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya pamit. Nah, di sini Ya. di Gunung Anto Oke. itu ya. Bro Terima Mandro, kasih. Insya Allah ya. besok pagi kita jumpa Jangan lagi ini. teman-teman semua. Dan Iya. sekali lagi saya tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Gurunda. Terima kasih ya buat semuanya, Bang Neplos, Bang Zuma, Bang John, sama Bang Admin. Kami dari grup IB, terutama hostnya Mandru. Semuanya tolong selalu dukung kami ya dari IB, buat khususnya buat Bang Neplos sama Bang Zuma. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada kata-kataku atau tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan ya, karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu dari diriku sendiri. Itu saja. Terima kasih. Silakan buat host yang mau ngomong. Lanjut. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Ya, Kalau terima lagi kasih ya, mau Pak. ngobrol-ngobrol silakan. Kalau lagi mau Oke. istirahat silakan. Aku Ya, turun aja mungkin lah izin karena turun udah, dulu. udah malam juga ya. Jadi untuk semuanya salam satu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Salam. Ngadi-ngadi lu. John. Tetap aja dia, tetap ini dia ya, si John. Oh, aku kan yang ngomong Marketing, yang marketing. masalah Biasalah ilmu marketing. MLM ini MLM. Salam satu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Salam. Ah, gitu dong. Kita Lanjut, pasti Nabi, sukses. ya. Kita pasti Oke. sukses dapat kapal pesiar. Ya, betul. MLM. Luar biasa. Iya, iya. Bang John, Aku Bang izin John. turun Bang Neplos, Bang Zuma, kemudian host Oke, dan semuanya. siap, Ya, Bang. terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko silakan Oke, mau minta ini. waktunya sebentar, saya mau iklan. Saya Riko dari Silakan. Bangka Belitung, Tanjung Pandan, berjualan aneka cemilan oleh-oleh khas Pulau Belitung. Di antaranya adalah abon ikan tenggiri, pastel abon tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pempek sutra ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow kami terlebih dahulu, lalu DM kami, dan pemesanan ini melalui WA kami yang ada di bio. Insya Allah kami amanah dan halal. Dan kami kirimkan paket ini ke seluruh kota di Indonesia melalui Lion Parcel Lotus ya. Insya Allah cepat sampainya dan barang aman. Dan Amin. hari raya nanti kami buka 2 minggu sebelum Lebaran sudah ada ordernya ya. Karena seminggu Amin, sebelum amin. Lebaran kami tidak melayani lagi karena takut overload. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak minta ini lagi sama Bang Juma, Bang Riko. Bang Zuma tolong bantuin. Yang di live chat-nya. Bang Zuma sinyalnya itu kurang bagus di gunung Bang Riko. Jadi kadang ada suaranya, kadang ada. Nah, Bang Neplos kan ada tuh. Bang Neplos bantuin juga. Oke, oke. Iya. Iya, saya coba ya, saya wakilin Sensei ya. Iya, teman-teman, silahkan dibeli ya. Yang mana kemudian makanan